dari pihak kepolisian setempat atau pemerintah setempat sudah konfirmasi bahwa ini benar adanya. Kira-kira ada ratusan warga Timor Leste yang ditangkap. Apakah warga Timor Leste ini mereka mencari pekerjaan di Indonesia? Hey semua, kembali lagi bersama saya Fonseca. Gimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua baik-baik, sehat-sehat selalu dan selalu diberkahi keadaan finansinya, kesehatannya, dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, di episode kali ini saya akan membahas rumor penangkapan ratusan warga Timor Leste yang masuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur melalui jalur perbatasan yang ada di Mota Ain. Yang pertama adalah saya mau jelaskan sedikit tentang memasuki wilayah Indonesia. Tiap warga negara dari manapun berhak untuk masuk ke Indonesia, asalkan memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia atau negara Indonesia. Jadi teman-teman, aturannya sudah sangat jelas. Jadi untuk masuk ke suatu wilayah negara manapun pasti kita dituntut untuk memenuhi persyaratan. Entah itu memenuhi persyaratan identitas kita dan kegiatan apa aja yang kita lakukan di negara tersebut. Agar ketika kita berada di negara tersebut kita bisa dijamin keselamatannya. Dalam hal ini siapapun yang pengen masuk ke wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh negara Indonesia. Kenapa penting sekali untuk kita memenuhi ini? Ini demi kebaikan kedua belah pihak. Kebaikan untuk pemerintah setempat dan kebaikan juga buat Anda sebagai warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia, agar Anda bisa terjamin keselamatannya. Anda dicatat sebagai warga negara asing yang legal, agar kalian terhindar dari namanya tuduhan-tuduhan seperti kalian dianggap seperti teroris atau mata-mata suatu negara. Kita kembali ke isu atau kasus penangkapan ratusan warga Timor Leste yang ada di perbatasan Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Belu. Dari pihak kepolisian setempat atau pemerintah setempat sudah konfirmasi bahwa ini benar adanya. Kira-kira ada ratusan warga Timor Leste yang ditangkap kemudian dideportasi lagi ke negara asal mereka. Apakah warga Timor Leste ini mereka mencari pekerjaan di Indonesia? Oke, ini tidak. Warga Timor Leste yang ditangkap kemudian dideportasi ke negara mereka itu merupakan kumpulan atau komunitas dari sebuah cabang olahraga, yaitu cabang olahraga silat, yang seperti teman-teman tahu sendiri bahwa komunitas ini atau perguruan ini sudah sangat besar sekali. Mungkin maksud mereka datang ke Indonesia ini sekedar untuk bersilaturahmi. Saya tidak terlalu tahu sedalam itu. Tidak ada yang namanya penangkapan itu berhubungan dengan warga Timor Leste mencari pekerjaan di Indonesia. Oke, fix sampai di sini. Jangan memberikan komentar-komentar yang melenceng jauh dari sini. Teman-teman, saya ingatkan supaya memberikan komentar yang tepat sesuai isu ini. Oke, kita lanjut. Syarat untuk masuk ke wilayah Indonesia itu sebenarnya simpel aja teman-teman. Ikuti jalur resminya. Apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dari negaramu dan negara Indonesia, ikuti saja. Agar tidak lagi terjadi yang namanya masalah seperti ini. Ketika sampai di negara atau wilayah Indonesia, pastikan kalau kalian patuhi
aturan-aturan yang berlaku di masyarakat sekitar atau di daerah tersebut yang teman tujui, agar tidak terjadi yang namanya masalah. Kita menghindari hal-hal seperti itu. Menurut berita yang saya baca, ratusan warga Timor Leste yang ditangkap ini mereka menyerahkan diri secara baik-baik. Dan itu sangat keren sekali, dan itu perlu kita ajungkan jempol buat mereka, karena mereka sudah mau menyerahkan diri secara baik-baik, kemudian dideportasi atau dipulangkan ke negara asalnya mereka pun secara baik-baik. Nah, ini yang kita harapkan, teman-teman. Ketika kita ke negara manapun, penting sekali adalah untuk berlaku sopan di negara manapun. Karena ketika kita berlaku sopan di manapun kita berada, pasti masyarakat setempat, pemerintah setempat akan sopan dan memperlakukan kita dengan baik. Dan langkah teman-teman kita dari Timor Leste ini sangat-sangat keren sekali ketika mereka mau menyerahkan diri secara baik-baik. Itu wow, sangat luar biasa sekali. Dan buat teman-teman yang berada di Timor Leste atau dari negara manapun yang hendak berkunjung ke Indonesia, mau berkunjung dan bersilaturahmi dengan teman-teman di Indonesia, keluarga di Indonesia, saudara-saudara di Indonesia, jangan takut. Negara Indonesia menjamin keselamatan kalian, keberadaan kalian di sini selagi kalian mengikuti jalur resmi. Selagi kalian mengikuti jalur resmi yang sudah ditetapkan oleh negara Indonesia. Dan buat teman-teman yang ada di Indonesia, silakan bersilaturahmi ke negara Timor Leste, karena kedua negara ini memiliki hubungan yang baik dan menjamin keselamatan kita. Intinya kita menjadi warga negara yang baik saja di negara kita. Terus ketika kita hendak mengunjungi suatu negara, ya kita patuhilah aturan-aturan yang berlaku di sana. Kalau kita dibilang jangan berbuat ini, ya taati aja, karena itu demi kebaikan kita. Ya, maksud saya di sini adalah untuk menghindari hal-hal buruk terjadi ke kita. Misalnya saja, saya kasih ilustrasi simpel aja. Misal saja kita tiba di suatu negara. Kalau kita ikut jalur resmi, misalnya kita tersesat atau sakit, atau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, minimal identitas kita itu sudah dikantongi pemerintah setempat, sehingga gampang untuk konfirmasi ke negara kita. Nah, bayangkan kalau kita ikut jalur tidak resmi. Nah, otomatis pemerintah setempat dari negara tersebut tidak mengetahui. Nah, kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kita, maka kita sendirilah yang mempersulit diri kita sendiri. Misalnya kalau teman-teman sakit, karena kita ikut jalur ilegal, nah kita sakit mau bawa ke rumah sakit mana, otomatis kan kita diminta identitas kita, dari mana warga. Nah, otomatis kan kita diminta semua keterangan tentang identitas kita. Kalau identitas kita tidak jelas, nah fatalnya adalah kita dianggap sebagai mata-mata suatu negara, atau kita dianggap sebagai paling buruk adalah kita dianggap sebagai terorisme. Nah, kita tidak pengen hal-hal itu terjadi. Negara Indonesia tidak pengen hal-hal itu terjadi. Dan negara Indonesia terbuka buat warga negara asing manapun yang mau berkunjung, selagi dia mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Saya berharap video ini menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Dan saya ingatin lagi, 25 hari lagi campaign untuk 500 anak ini berlangsung. Jadi jangan lupa untuk donasinya teman-teman. Karena kita target tahap pertama ini ya untuk 150 anak. Itu besar sekali. Tapi ya kita doakan.
kedepannya kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan oh ya, jangan lupa ikuti sosial media dari komunitas atau organisasi yang kami bangun, yaitu Aksi Pemuda Timur Indonesia. Ya, di deskripsi di bawah, ikuti itu, dan kami berharap bisa menjadi berdampak buat banyak orang di Indonesia ini. Itu saja, tetap jaga kesehatan. Peace.